adik-adik semuanya. Masih ada sukacita luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita luar biasa. Ya, hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali dipertemukan dalam ibadah PLK Anak Sekolah Minggu Jemaat GPID Ebenezer Palu. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari Selasa, tepatnya tanggal 17 Agustus kemarin, kita memperingati hari apa ya? Ada yang tahu? Ayo, siapa di rumahnya yang pasang bendera merah putih? Itu kenapa sih pasang bendera merah putih hari Selasa? Ada apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 76. Iya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita bersama-sama mengangkat lagu yang berkata Sungai Sukacitamu. Kita angkat bersama-sama ya, dengan sikap berdiri. Ayo semuanya berdiri. Ucap syair dan pembacaan Mazmur 103 ayat 1 dan 2 secara berbalas-balasan ya. Tuhan beserta kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Ya, saat ini kita akan berdoa pembukaan, diminta kesediaan Enci Nita untuk membawa kita ke dalam doa. Pada Cinta dipersilakan. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kita dahului dengan doa. Kita siapkan hati, pikiran kita, siapkan alat untuk pakai ibadah. Biasanya apa ya? Biasanya di samping adik-adik harus sudah ada Alkitab, udah menyiapkan pundi, udah duduk manis, ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena pagi ini Tuhan Engkau memberkati kami dengan nafas hidup bagi kami semua Tuhan. Saat ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami mampu untuk mengikuti, kami dapat mengikuti ibadah pada pagi ini Tuhan Yesus. Berikan kami sehat kuat selalu. Bagi enci-enci juga Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami mau sambut ibadah kami ini di dalam nama Yesus, sumber kehidupan kami. Amin. Terima kasih Enci Nita yang sudah membawa kita dalam doa pembukaan. Adik-adik, masih ada sukacita luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita luar biasa. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Ovi. Tetapi sebelum itu ada teman kita nih yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu kemarin. Kepada adik Delvo dipersilakan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih adik Delvo.
Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali ya. Ya, kita bersama-sama kembali mengangkat pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat hari Minggu anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Saat ini dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat GPD Ebenezer Palu, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati semua anak-anak mengikut ibadah, Roh Kudus menguasai hati pikiran mereka. Itu pula kami akan melaksanakan pelayanan. Dan berkati juga Enci, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kuasai dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Cik bercerita, Cik mau bertanya dulu sama anak-anak. Beberapa hari yang lalu kita merayakan apa? Iya, pintar ya. Kita merayakan hari kemerdekaan kita, Republik Indonesia. Anak-anak tahu yang keberapa tahun? Pintar. Ulang tahun ke 76 tahun. Iya, jadi kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberkati kita, memberkati negara kita Republik Indonesia, boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 tahun. Nah, anak-anak masih ingat waktu pahlawan kita, waktu merebut kemerdekaan, mereka pakai apa? Iya, pinter. Tentu mereka melawan penjajah dengan perlengkapan yang diberikan. Mereka siapkan untuk menghadapi peperangan itu. Ya, nah, anak-anak, Encik punya gambar. Ini ada 4 gambar Encik punya. Nah, kalau ini, anak-anak lihat, ini gambar apa? Iya, gambar seorang yang menyelam. Iya. Coba anak-anak lihat perlengkapan yang dia gunakan ya. Terus nih gambar apa ini? Wah, gambar petugas pemadam kebakaran. Ya, pintar anak-anak ya. Terus selanjutnya gambar apa ini? Ya, pasti anak-anak semuanya tahu ya. Gambar anak-anak sedang main bola kaki. Terus ada lagi, Cik punya gambar lagi nih. Wah, gambar seorang prajurit, tentara, itu menghadapi, pergi ke medan perang. Nah, anak-anak, waktu anak-anak melihat keempat gambar ini, ada persamaannya. Bahwa dalam keempat, mereka ini, dalam profesi mereka masing-masing, mereka memperlengkapi tubuh mereka
dengan alat-alat perlengkapan dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Ya, nah anak-anak, tentunya kita juga dalam kita melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, kita juga harus memperlengkapi diri kita dengan baik, ya, sesuai pekerjaan apa yang kita mau lakukan. Kita harus memperlengkapi diri kita. Nah, sama seperti prajurit ini, ya, waktu dia mau pergi ke medan perang, dia harus perlengkapi semuanya dengan perlengkapan yang ada di tubuhnya, ya, dalam menghadapi peperangan musuh. Begitu juga dengan penyelam, dia harus memakai perlengkapan ini, dan yang memakai ini alat untuk meniru oksigen, sehingga waktu dia berenang dia tidak akan kehabisan napas. Sehingga kalau tidak pakai alat ini, kehabisan napas, bisa-bisa dia tenggelam dan dia mati. Begitu juga ini orang pemadam kebakaran, waktu ditelepon, wah di sana ada kebakaran, apakah mereka pergi langsung seperti ini? Tidak, ya, mereka memakai perlengkapan ini, sehingga waktu mereka menjalankan tugas mereka, ya, memadamkan api yang rumah yang kebakaran atau kantor atau apa yang kebakaran, mereka terlindung. Jadi mereka masing-masing memperlengkapi mereka untuk melindungi diri mereka. Nah, anak-anak, pagi ini kita juga akan dengarkan cerita bagaimana Tuhan memberikan kita perlengkapan rohani di dalam kita melawan siapa, anak-anak? Pintar melawan si jahat atau iblis yang selalu mau menggoda kita, anak-anak Tuhan. Iya. Nah, anak-anak, cerita kita terdapat di dalam kitab Efesus perjanjian lama atau baru? Pintar, perjanjian baru. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Nah, di situ diceritakan bahwa Paulus menggambarkan bahwa Tuhan memberikan kita perlengkapan rohani untuk kita melawan si jahat seperti seorang prajurit yang berperang, ya. Nah, dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ya. Nah, di situ Paulus menjelaskan kepada kita umat Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan Allah memberikan kita perlengkapan rohani. Pertama, apa yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita gunakan? Nah, ini anak-anak kamu lihat, ikat pinggang. Zaman dulu ketika prajurit mau berperang, ikat pinggangnya seperti ini, ya. Nah, jadi kebenaran Paulus menggambarkan seperti ikat pinggang, ya. Nah, jadi ikat pinggang, kebenaran itu harus ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kebenaran, dan kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memberikan perlengkapan rohani pada kita, itu kebenaran. Paulus menggambarkan seperti ikat pinggang. Jadi ikat pinggang kan kita pakai untuk mengikat supaya tidak terlepas. Itu juga kebenaran, ya. Kebenaran dari Tuhan kita harus gunakan dalam kehidupan kita. Jadi seperti ikat pinggang, diikat supaya tidak terlepas dari kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Terus selanjutnya Paulus menggambarkan perlengkapan rohani yang Tuhan berikan kita dalam melawan si jahat, yaitu baju sirah. Nah, ini baju sirah ini pada zaman dulu dikatakan ini baju sirah untuk melindungi prajurit atau pahlawan yang mau berperang. Nah, kita kan melawan perang dengan roh jahat, dengan iblis. Jadi baju sirah ini tentang keadilan. Ya, Tuhan berikan setelah kebenaran, keadilan kepada kita. Jadi kita juga harus hidup dengan adil sebagai anak-anak Tuhan. Tidak boleh pilih-pilih kasih. Kita harus adil, ya. Seperti baju sirah ini melindungi tubuh kita. Jadi keadilan juga melindungi kita. Kita juga harus berlaku adil kepada teman kita. Tidak boleh pilih-pilih. Begitu juga pada adik, kepada kakak, kepada teman di sekolah, teman bermain. Tidak boleh pilih-pilih.
boleh ya. Kita harus berlaku adil kepada sesama kita. Nah, selanjutnya digambarkan kelengkapan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Kasut. Ini kasut ya. Kalau sekarang kita apa? Iya, sepatu. Nah, sepatu melindungi kita dari kaki kita supaya kita tidak luka. Iya. Nah, waktu prajurit kalau berperang, mereka pakai kasut, sepatu, sehingga mereka berani berlari untuk berperang, mereka berani. Nah, di sini juga Tuhan memperlengkapi kita dengan kelengkapan rohani, yaitu kita harus rela memberitakan firman Tuhan. Nah, tapi tentu anak-anak tanya ya, Enci, kita kan masih kecil, masa kita memberitakan firman Tuhan? Kita kan belum tahu. Itu kan tugasnya pendeta, tugasnya majelis, guru agama, guru sekolah minggu. Tidak ya? Jadi kita harus rela memberitakan firman Tuhan. Harus berani dengan apa? Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita mau mewartakan ya Injil kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersaksi kepada semua orang bagaimana kita mengasihi semua orang, karena Tuhan mengajar kita untuk mengasihi semua orang, ya. Tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, ya. Jadi kita harus rela. Jadi itu kita rela memberitakan firman Tuhan sehingga orang boleh melihat. Kita juga harus berbagi kepada sesama kita supaya orang melihat ya, wah, orang Kristen iya begitu ya, mereka baik, mereka mengasihi, tidak mau musuh-musuh, tidak mau membenci orang. Ya, anak-anak juga harus melakukan itu. Anak-anak sudah memberitakan firman Tuhan, sudah rela memberitakan firman Tuhan, orang melihat. Ya, apalagi keadaan sekarang banyak yang susah karena keadaan ini. Anak-anak tahu ya, karena keadaan COVID, ada orang yang tidak bekerja lagi, mereka tidak bisa makan. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, ya, yang punya lebih makanan, apa saja yang anak-anak bisa berikan, anak bisa berbagi kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita yang membutuhkan. Itu juga sudah memberitakan firman Tuhan, karena orang boleh melihat, oh, anak Tuhan Yesus, orang Kristen seperti itu, suka berbagi, saling mengasihi, menghormati, menghargai, ya. Jadi kalau kita melakukan itu, kita juga telah rela ya memberitakan firman Tuhan dengan baik. Ya, Tuhan memberikan kita kerelaan memberitakan firman Tuhan. Kita harus rela memberitakan firman Tuhan walaupun masih kecil, dengan perbuatan ya, perkataan dan perbuatan kita. Nah, selanjutnya perisai. Ya, Paulus mengatakan kelengkapan rohani yang Tuhan berikan kepada kita yaitu iman yang digambarkan seperti perisai. Nah, tentara kalau berperang pakai tangan ini. Jadi ketika ada musuh yang mau menembakkan, dia tahan dengan perisai gini. Ting! Iya. Nah, jadi kita juga apa perisai kita? Iman kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika kita diberikan, kita punya iman, percaya pada Tuhan Yesus yang mengasihi kita, berkorban, dia mati untuk kita. Jadi kita mau berbuat yang terbaik kepada sesama kita, ya, dengan iman kita. Jadi kalau iblis mau menggoda kita, mau merayu kita, kita lawan dengan iman kita pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu mengajar kita untuk berbuat yang baik, ya. Jadi iblis tidak bisa melawan karena kita punya perisai iman, ya, iman kita kepada Tuhan Yesus. Lanjutnya lagi. Nah, ini ya kelengkapan rohani kita yaitu helm atau topi yang dilihat ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu seperti helm. Kalau dulu prajurit berperang, ini topinya ya, helm. Untuk apa? Untuk melindungi kepala, sama dengan kita, anak-anak, papa, mama, kakak, adik, kalau keluar dengan motor pasti kita pakai helm untuk melindungi kepala. Jadi ya, kita harus juga melindungi kepala kita dari perbuatan yang jahat, pikiran yang jahat. Jadi kita tidak boleh membenci orang, musuh-musuhan, ya, tidak boleh. Kita tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri,
dan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan kita tidak boleh lakukan ya, karena kita punya ketopong keselamatan, yaitu firman Tuhan yang selalu mengajar kita yang baik. Jadi kita harus menggunakan ketopong keselamatan, yaitu untuk menutupi kepala kita dari segala pikiran yang jahat. Selanjutnya, kelengkapan rohani yang Tuhan berikan kepada kita juga, yaitu pedang roh. Ya, apa itu pedang roh? Apakah pedang seperti anak-anak biasa pakai main? Kalau main-main berkelahi, bukan pedang seperti itu ya, anak-anak. Ya, jadi itu hanya menggambarkan seperti kita diberikan kelengkapan rohani, yaitu pedang roh. Apa itu pedang roh? Nah, pedang roh yaitu apa ini anak-anak? Alkitab pintar. Pedang roh yang Allah berikan pada kita untuk memperlengkapi diri kita untuk melawan si jahat, yaitu firman Tuhan, Alkitab yang adalah firman Tuhan. Jadi pedang roh kita adalah firman Tuhan yang terus mengajarkan kita untuk selalu berbuat yang terbaik. Ya, jadi dalam pelajaran kita, cerita kita firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Dia setia selalu dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, sampai di sini cerita kita. Firman Tuhan pada pagi ini, Anci ulangi lagi, terdapat di dalam kitab Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Nanti sebentar selesai anak-anak ibadah ini, anak-anak boleh baca kembali cerita firman Tuhan kita pada pagi ini. Dan ayat hafalan kita pada pagi ini terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10. Ya, jadi nanti anak-anak hafal ayat hafalannya ya. Jadi Efesus 6 ayat 10 yang berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Atau kuasanya itu huruf besar, berarti kuasa Tuhan. Jadi ayat hafalan kita Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Iya. Jadi sampai sini cerita kita pada pagi hari ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, terus setia, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, kita selalu dikuatkan dan dijaga dan ditolong oleh Tuhan Yesus kita. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mengasihi kita, yang selalu menjaga, melindungi dan menolong kita. Iya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, shalom. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Syafaat bersama-sama yang akan dibawakan oleh Enci Lisha dan diakhiri dengan doa Bapa Kami yang akan dibawakan oleh teman kita Christian Muaya. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik siapkan hati dan pikirannya, kita berdoa.
Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Tuhan membangunkan kami dari tidur semalam di pagi yang indah ini bersama dengan Mama, Papa, dan keluarga kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan karena kami bisa dapat beribadah dengan baik di saat ini. Kami dapat memuji serta memuliakan nama Tuhan. Bahkan tadi kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, melalui cerita firman Tuhan yang diceritakan oleh Enci Olvi tadi dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat Enci Olvi yang telah melayani kami melalui pemberitaan cerita Alkitab. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati Enci Olvi bersama dengan keluarga. Engkau memberkati seluruh aktivitas, seluruh kehidupan, tugas, kerja, tanggung jawab, bahkan pelayanannya. Ya Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik berada. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai mereka bersama dengan keluarga. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, keceriaan, kebahagiaan bersama dengan keluarga dan saudara-saudari. Ya Tuhan, kami juga tak lupa mau berdoa buat orang tua yang senantiasa mendampingi adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik sekolah minggu berada. Bahkan sampai saat ini dapat mendampingi adik-adik sekolah minggu untuk beribadah. Kiranya Engkau senantiasa memberkati orang tua dalam tugas, tanggung jawab, bahkan kewajiban sebagai orang tua dari adik-adik sekolah minggu. Dan kiranya ya Tuhan, tetap selalu merasakan indahnya karya dan kasih-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang juga senantiasa memberi diri untuk melayani-Mu melalui persekutuan PLK Anak Sekolah Minggu GPID Ebenezer Palu. Berikan terus guru-guru sekolah minggu, enci-enci dan engku-engku kesehatan, kekuatan selalu dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai guru sekolah minggu, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik berada. Semua kendala-kendala, kesusahan, bahkan ketika melayani hanya melalui online, Tuhan kiranya terus memampukan agar pelayanan yang dilakukan dapat semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, tadi juga kami sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kuasa dan karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan itu ya Tuhan, agar dapat dipakai, digunakan dengan baik untuk kemuliaan dan pelayanan-Mu ya Tuhan, di dunia ini terlebih khusus dalam PLK Anak Sekolah Minggu. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga kiranya semuanya itu dapat menjadi sarana atau media dari Tuhan untuk proses pengobatan, pemulihan, dan kesehatan buat adik-adik sekolah minggu yang sedang sakit. Kami juga mau berdoa, bersyukur bersama buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu berjalan ini. Kiranya ya Tuhan, mereka terus dapat menikmati anugerah dan kuasa Tuhan bersama dengan keluarga mereka. Berikan terus kekuatan, bahkan kesehatan, keceriaan buat adik-adik yang berulang tahun. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi pandemi ini ada kekhawatiran dan ketakutan, namun kami percaya, kami berserah kepada Tuhan, sehingga kiranya ya Tuhan, Engkau terus memperteguh iman dan hati kami untuk tetap berserah dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kekhawatiran dan ketakutan sebagai manusia tentu ada dalam diri kami, namun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, biarlah iman percaya kami terus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan pasti akan senantiasa memelihara dan menolong kami di situasi pandemi saat ini. Bahkan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Tuhan berkati presiden, bahkan menteri-menteri. Tuhan berkati semua pejabat-pejabat daerah, provinsi. Tuhan berkati semua pejabat-pejabat yang ada di pusat, semuanya ya Tuhan. Tuhan berkati dalam mengerjakan tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah situasi pandemi ini.
Bapa, ini doa kami, kiranya Tuhan mendengar seru sembahyang doa kami ini, sehingga Tuhan senantiasa menolong kehidupan kami dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikudus namamu, datanglah kerjamu, dan budi bumi seperti yang di surga. Ini makan kami yang secukupnya, dan bumi kami seperti yang mempunyai orang besar, dan yang jalan bercoba tetapi lepaskan tak kejahatan yang mempunyai dan kuasa dan sampai selalu. Amin. Nah, adik-adik di rumah masih ada sukacita luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita luar biasa. Iya, sebelum menutup ibadah kita, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang berkata, Indonesia negaraku. Kita angkat bersama-sama ya. Shalom, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.